Nih ya, nih biar orang pada tahu juga. Len, gue mau tahu gimana sih rasanya? Karena banyak orang yang mau nanya gini loh. Gue selalu bilang gini. Kalau lo mau jadi sportcaster, ini juga buat teman-teman yang live ya. Sekarang. Itu gue mau nanya sama lu kan nggak bisa sekarang episode ini. Sekarang gue nanya ini, kalau lo mau jadi sportcaster, itu pilihannya cuma dua, ya kan? Lo menjadi sportcaster yang benar, atau lo menjadi sportcaster yang kayak Bang Valen ini. Dah, itu. Dan kalau lo menjadi sportcaster yang benar, lo harus waiting list. Karena udah terlalu banyak yang menunggu untuk menjadi sportcaster yang benar, gitu kan. Nah, untuk menjadi sportcaster Bang Valen ini belum ada. Sebenarnya chance untuk jadi, iya kan, kayak gitu kan. Ya benar kan, Len? Nah, setuju. Terus, tapi itu dia. Mental lo harus kuat, Bang Valen. Baru lo bisa kan sukses. Kalau lo mentalnya masih nggak kuat, ya nggak akan bisa. Sekarang gue tanya, pertanyaannya adalah kalau lo adalah, lo sadar nggak sih kalau lo dihujat, diapain, semua segala macem gitu. Dan lo sadar nggak? Itu udah pertanyaan pertama. Lo sadar nggak? Sadar gue, bro. Sadar. Terus, cara lo untuk bisa tetap tegar gitu loh, segala macem, nggak. Dan malah kalau gue sih melihatnya, salah sisi baiknya dari lo adalah, salah satu sisi baiknya dari lo adalah, itu malah bisa menjadi semacam, power, tenaga buat lo. Jadi kayak misalnya kayak ngomongin glukosa gitu. Glukosa itu kan kalau lo diemin, jadinya lo diabetes. Tapi kalau lo manfaatin, itu jadi tenaga kan. Nah itu malah jadi tenaga mat lo. Itu caranya gimana? Dan apa sih kuncinya, rahasianya? Karena gue selalu ngomong kalau gue diwawancara ya. Kalau gue bilang, legend Sambas. Which is waktu itu dia suara yang dia mainkan kan. Kedua, baik dan benar Rendra Sujono. Nah, gua tambah satu lagi, baik dan benar dan juga paling banyak jobnya gitu harus. Oh iya. Lo mulai itu bercanda. Lo udah mulai kayak gue. Enggak lah, kalau itu gue tahu orang tuh jokes. Gitu. Lo baik dan benar, makin banyak job lu sekarang karena mulai nyeleneh. Waktu cuman baik dan benar, lu nggak terlalu sebanyak ini. Nah, begitu lu campur sama nyeleneh, sekarang lu banyak banget. Nah, ini dia. Jadi kan sebenarnya gini kan. Kebalikannya gini, Len. Kalau gua aslinya kan memang nyeleneh, tapi di TV berusaha untuk tetap ini. Karena kalau orang yang nonton lo kebalik sama gue. Iya, nonton off air-nya, kan lo tahu kan off air gue kayak gimana, pasti nyeleneh. Tapi kan kalau di TV memang adanya seperti itu. Nah, kalau lu kan enggak, kalau lu kan sama aja. Di luar maupun di dalam begitu-begitu aja. Awal ya, gue dari 2006, lu kan dari 2002 ya. Gue dari 2005, dari 2005. Tarik El Janabi, yes. Terus? Gue dari 2005 sampai 2012 itu berusaha untuk yang baik sebagaimana host-host yang ada lah. Ya kan, tetapi nggak laku. Nggak laku. Dan gue kan belum dapet teres. Kan lu masih siaran di global. Iya, walaupun siarannya cuma sekali-sekali. Iya. Gue kan sampai 2010 cuma di MNC Vision. Yes. Di Sports, MNC Sports. Indovision. Dulu namanya Vision One. Yes. Yang kenal sama gue cuman, ya ampun, sedih banget deh bro, main di SFC aja kan kita tur, gue suruh fotoin orang. Lu inget sendiri. Enggak, lu kita mainin, temen lu jadi stopper dulu. Jadi dulu waktu zaman dulu jadi stopper. Dulu waktu zaman dulu itu saya yang aslinya posisinya center back, saya main sebagai striker ya. Valen main sebagai stopper karena dia anak baru. Gue anak baru. Gue ditanya dulu di mana aja, asal jangan kiper, berharap banget main sama selebritis anjay. Akhirnya jadi gelandang pengangkut air lah, siapalah. Udah mulai senior dulu. Iya makanya. Stopper dulu, makanya gue dari belakang dulu, baru mulai bisa gelandang bertahan, gelandang tengah, baru sekarang bisa ngatur ya kan. Yeah. Ya udah bro, gue sampai 2013 akhirnya diminta. Lu kan punya cerita yang belum kita kolek kan, almarhum Dian Purba kan. Nah kalau gue ada Reva Dedi Utama. Nah sama RDU. Kalau gue ada Mas Yoyon sama Mas Hekin. Jadi intinya itulah, akhirnya gue suruh nyeleneh, gue nggak mau, tapi gue coba, booming, ya itu tadi, waktu rame akhirnya dua pilihan, kata Ceper kemarin di interview, lo either akhirnya lo dipuji banget atau lo dicaci banget. Nah, gue dapetnya dicaci kan waktu itu. Tetapi rame di sosmed, dan akhirnya Twitter ya waktu itu ya? Apa? Twitter. Waktu itu Twitter ya? Belum Twitter. ada... Secara duit, secara iklan, terus habis itu apa, kagak ada. Cuma nama gue mulai dikenal orang.
Dikenal jebret. dikenal dalam dua sisi. Kalau kayak yang penonton eranya waktu itu di luar bola seneng, tapi penonton bola marah berat sama gua. Sudah gue tanya, emang sekarang penonton yang di luar itu emang sekarang seneng? Ya, kalau di luar bola itu mereka masih nikmatin karena yang tadinya dia nggak ngerti bola, ini orang mau ngapain sih? Jadi gini ya, ini gue mau ngomong sama lo. Jadi gini, ini pertanyaan-pertanyaan yang gue tanya sama lo, ini adalah kan pertanyaan-pertanyaan yang orang lain tuh nggak berani nanyain lo. Ketika satu, karena mungkin segan sama lo. Yang kedua mungkin ya karena takut nggak dapet job dari lo. Gitu. Ini gue ngomong apa adanya lah. Ya. Ini gue ngomong apa adanya. Tapi kalau gue yang memang sekarang gini lah, Len. Dari lo zaman lo susah sampai lo sekarang kan gue gini-gini aja sama lo kan, nggak pernah berubah. Iyalah, makanya kita asik-asik aja. Nggak pernah berbeda gitu, maksudnya dalam artian ya udah gitu. Ya, gue paling cuma bilang nih anjrit nih orang ngocol banget sih, belagu banget. Tapi ya udah lah emang kayak begitu orangnya segala macam. Nah, yang intinya gue akhirnya mulai dikenal, terus gue pikir ya udahlah gue terusin aja gitu, bro. Nah, tapi apakah lo nggak takut kalau nanti lo kan masuk dalam sebuah sejarah gitu lo, nanti lo dianggapnya yang membuat rusak semua ini gitu. Iya itu. Nah, ini harus gue tanyain dong, bener nggak? Bener kan? Iya dong. Ini pasti sebenarnya banyak orang yang mau nanyain sama lo, tapi nggak berani nanyain sama lo kan. Kalau gue ya karena gue sama lo, kita udah pernah tahu lah gimana susah-susahnya dan segala macam. Gue ngomong apa adanya aja. Tapi akhirnya dan ini gue yakin orang pada nanya dan orang nunggu nih jawaban. Jawaban dari gue sih akhirnya gini, itu kan berhubungan dengan legacy kan ya, akhirnya ditinggalin orang gitu kan. Ketika nanti dalam sejarah akhirnya adalah muncul seperti ini. Nah, gue sih dalam bayangan gue, bro, ketika sejarah itu akan muncul, nanti akan dibagi dua dalam dua layar kita ini. Maksudnya? Inilah. Enggak, gue pura-pura bego aja maksudnya. Kan seorang wawancara yang baik itu kan pura-pura nggak tahu sebenarnya, padahal dia tahu. Terus? Bahwa yang inilah yang sejarahnya menjadi yang nyeleneh, ngocol, dan nggak jelas. Dan inilah Rendra Sujono ini yang baik dan benar, stabil, konsisten dari dulu sampai sekarang. Akhirnya sejarah mencatat terbagilah dua jenis presenter olahraga di Indonesia. Ada good cup, bad cup gitu. Good boy, bad boy. Kayak gitu. Makanya bro, kenapa gue bilang, yang punya kita berdua, yang mengontrak kita berdua, TV manapun menayangkan olahraga, udah gue jamin ratingnya nomor 1. Enggak lah. Nah ini lo sombong. Iya benar. Enggak lah. Gue jamin karena apa? Akhirnya semua viewers, semua punya kans yang sama. Nggak bisa bro. Karena gabungan antara lo sama gue itu menggabungkan penonton yang menunggu untuk mendengar yang benar dengan yang menunggu untuk mendengar yang ngaco. Ini adalah segmen penonton bola, ini adalah segmen di luar penonton bola. Yang senengnya cuma seneng rame-ramenya doang gitu. Tapi kan juga kita berapa kali, tapi banyak orang bilang bahwa kita nggak pernah bisa disatuin. Tapi berapa kali kita pernah disatuin di Net TV, di Indosiar aman-aman aja. Justru kalau sampai kita satuin frame, ya itu yang sebenarnya ditunggu masyarakat. Cuma belum kesampaian. Kenapa itu nggak dilakukan? Karena nanti di match yang lain nggak ada salah satu di antara kita, mereka lebih bingung bro. Siapa coba? Kalau banyak lah, tetap banyak lah yang lainnya. Lu tuh jangan gue tahu lu pura-pura, tapi biarlah bagian gue yang sombong kan. Iya. Memang seperti itu kan. Value kita nih di era-era sekarang ini bro, udahlah. Kalau digabungin tuh dalam sebuah tayangan, udahlah. Makanya kayak launching Bayangkara bisa datanginnya kita bareng, udahlah. Bentar. Ini ada Bung Ferry Purwo. Woi, Bung Ferry. Ini konco gue nih dari Trisakti. Top, Bung Ferry. Bung Ferry long time no see ya. Kita harus ketemu nanti abis COVID-19. Gitu, bro. Jadi gitu. Tapi menurut gue, gini. Terus sama satu lagi. Ada hal yang mau gue tanyain. Tapi, lo kan membuat karakter ini gitu loh. Membuilding image ini gitu loh. Dan membuat, apakah lo nggak takut gitu loh. Kalau ini ternyata akan... Ya ini pertanyaan gue selalu takut atau enggak gitu. Karena menurut gue ini sebenarnya semacam pembelajaran juga buat yang pasukan-pasukan kita gitu kan, Jebret Tim sama tim Jeger yang pengen jadi presenter ya, ini biar mereka tahu kondisinya seperti apa gitu kan. Maksud gue
apakah lu juga nggak takut gitu, Len, bahwa nanti kejadian bahwa lo siarannya di-cut lagi, baru mau siaran nyampe ruang make up, terus tiba-tiba nggak boleh siaran, kayak begitu. Ini ada untold story yang saya kasih sedikit aja lah ceritanya. Gitu. Kayak gitu. Kalau sekarang orang kayaknya dan stasiun TV menurut gua, kita kan harus ngikutin stasiun TV-nya, bro. Tapi bagi gue jadi benar. Nah, ini sebentar ya. Jadi menurut gini, lo terbentuknya karakter ini juga karena ada pasar yang menginginkan ini juga. Gue membentuk karakter ini gue dipaksa. Nah, berarti lo disuruh. Awalnya lo disuruh. Tapi sebenarnya jujur awalnya lo merasa susah nggak sih untuk? Gue bilang gue nggak mau. Oke. Tapi akhirnya dibilang take it or leave it. Jadi yang di situ yang akhirnya mundur adalah Didan sama Ibnu apa Redi. Karena waktu itu gue bareng bertiga. Di MNC ya? Iya, Ibnu. Mereka bilang mereka nggak sanggup dan nggak bisa untuk kayak gitu. Akhirnya gue yang ngambil sendirian. Jadi lo mengambil kesempatan itu. Jadi itu dia namanya kalau gua gitu kan pembahasannya kan Elon Musk terus gitu siapa namanya yang orang-orang yang kayak gitu kan Jeff Bezos gitu kan. Kalau lu kan pembahasannya Jeff Bezos. Kelas-kelas yang ini ya. Kalau gua kan akademis gitu loh. Iyalah. Nah, jadi itulah yang namanya kesempatan nggak sekali dua kali. Jadi lu ambil. Iya. Akhirnya gua ambil dan kemudian 2013 jadi rame. Tapi kan setelah itu gua di blacklist. Nah, emang sekarang nggak di blacklist? Masih di blacklist. Tapi kan akhirnya ada yang terima. Nah, sekarang pertanyaan lo tadi, ya akhirnya orang udah tahu karakter gua, ya berarti kalau TV mau ngambil gua, dia harus terima gua dengan yang gua begini. Tapi lo mungkin nggak sih suatu saat lo balik lagi ke, kalau misalnya ternyata gini ya, ini kan balik lagi kan, kayak gua, kita ngobrol segala macam, ini kayak gua gitu kan segala macam. Banyak orang yang bilang kok Rensu beda sih siarannya dari zaman yang dulu dengan zaman yang sekarang, ya kan kayak begitu. Kan gue bilang bahwa menurut gue talent yang baik itu adalah talent yang bisa mengakomodir keinginan station. By design, ya. Ya iya dong, lu pemain yang bagus ya, lu harus bisa akomodir keinginan strategi dari pelatih lu. Percuma kalau lu pelatih lu nggak nggak bisa mengeksploitasi kemampuan lu dan sesuai dengan kemauannya dia, lu mau sejago apapun juga kayak begitu. Nah itu dia kan. Nah itu dia. Jadi makanya berubahlah sedikit gitu loh. Tapi menurut gue berusaha untuk tetap bisa menjaga bahwa jangan tetap karakter gue tetap ada gitu kan. Kalau lo mungkin nggak tiba-tiba, karena kan menurut gue kita juga harus berubah lah dengan suasana dengan perkembangan zaman kan. Perkembangan zamannya memang sekarang lagi yang seperti ini. Kalau nanti misalnya tiba-tiba we never know gitu kan. Eranya mungkin berapa tahun yang lagi gitu segala macam. Tiba-tiba lo disuruh kembali ke posisi, misalnya tiba-tiba gue udah retire terus lo disuruh menjadikan yang pada saat itu eranya kembali lagi ke posisi mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu. Nah, lu gimana? Akankah balik lagi gitu sesuai keinginan pasar? Sebenarnya kan kalau gua lihat ya contohnya deh, gua kayaknya kan gara-gara itu SCTV nggak pakai gua kan di Champions, di European Cup, di musim kemarin sama musim kemarinnya lagi. Kan SCTV kan minta gue elegan. Nah, posisinya waktu itu gue akhirnya nggak ditanya yang kayak lu bilang, lu bisa nggak kayak gini lagi? Gitu. Sebenarnya kalau gue ditanya. Ini cerita mahal loh ya. Ini cerita mahal, Bos. Iya, ini podcast ini bakalan mahal loh ceritanya. Jadi kalau lo lihat, jadi Ger tahan dulu Ger, ini gue bagi dua nih. Yang ini Rendra wawancara gue Ger. Nah, jadi kalau gue boleh bertanya-tanya dong, loh kok anak-anak yang lain semua diajakin di Champions League sama di Europa Cup, sampai komentator-komentatornya. Jadi kalau ada di WhatsApp grup Liga 1 kan, kalau salah nyeletuk di situ kan pada nggak enak kan sama gue. Karena kan yang lain ada jadwal Champions League. Kan suka bilang itu, tapi nggak ada gue kan. Akhirnya gue tanya, ya kalau level yang sampai ke yang biasa dalam grup kita bilang nggak tahu kenapa. Cuman yang gue tahu ya masalah elegan itu. Tapi gue memang nggak ditanya juga, lu bisa nggak elegan? Jadi kalau pertanyaan Rendra, gue akan bisa kalau disuruh menyesuaikan lagi. Tapi tentu, ya dia juga harus bisa mengakomodir gue. Misalnya, ya budget lu cocok nggak kan gitu. Jadi intinya adalah semua by budget. Kalau budgetnya harga cocok, lo dapat barang yang cocok, gitu.
Ya, lu sekarang mau gua berarti Enggak, itu sekarang. berarti enggak, Lu berarti mau enggak gua pasti. gua Ya, sekarang. berarti di situ di satu sisi kalau menurut gua, di satu sisi itu menunjukkan lu profesional banget Iya, gitu. iya. Kalau Tapi di budget satu sisi, cocok, tapi di, maju gua. tapi di satu sisi ya kita nggak memungkiri bahwa money oriented gitu kan segala macam. Ya dong, kita harus ngomong Yes. seperti itu. Jadi Apalagi sekarang kita udah nggak ya, bisa siaran, bro. nah kalau misalnya seandainya harganya cocok, apa yang lo bangun ini bisa lo tinggalin lagi. Kalau itu kan, nah sekarang gini bedanya. Kita kan sekarang ini jarang-jarang kan akuntan nanyain lawyer kan. Oke. Kita kan sekarang punya platform sendiri masing-masing. Uh-uh. Di sosmed, di YouTube. Ya disitulah ekspresi kita secara asli dong. Nah ketika TV dalam hal ini program apa, TV apa minta kita gaya yang lain, angkanya cocok, why not? Gue gitu. Nah, ini sekedar sekedar apa namanya? Pembelajaran yang juga gue mau kasih tahu juga sama semua yang ada di sini. Jadi banyak orang yang nggak tahu, Len, bahwa orang hanya untuk menjadi seorang presenter itu dianggap itu ya udahlah bisa mengerti sepak bola, bisa ngomong, that's it, udah jadi. Padahal mereka nggak tahu bahwa tuh sebenarnya itu kita tuh semua tuh punya planning, terus karakter dan segala macam, itu yang orang nggak tahu. Dan gue sih jujur, gue belajar itu kalau masalah karakter, belajar apa namanya building image dan karakter itu gue belajar dari Mbak Mutia Kasim sama Mas Indra Safera. Yes. Itu mereka topnya, mereka terbaiknya. Nah itu banyak orang nggak tahu. Dulu kan gue belajar juga sama gengnya Alex, Becky, betul, sama Mas Erwin. Oh iya, sama satu lagi kan pelatih vokal gue, Mas Lucky kan yang ngajarin lo juga. Mas Lucky ngajar gue juga. Mas Lucky Indianto. Mungkin dia malu lihat gue. Itu pelatih vokal gue. Itu yang jadi gue dulu vokalnya nggak kayak begini, tapi karena Mas Lucky suara gue bisa kayak begini. Nah, berarti dia berhasil. Yang satu suaranya jadi bener-bener bagus kayak lo, yang satu suaranya ngaco tapi tetap ngetop, iya kan? Nah, halo Mas Lucky. Itu kan. Nah, itu dia Mas Lucky. Nah, jadi gini. Len, ada Mas Akna, kemudian nah itu dia, Len. Nah, itu dia. Maun. Nah, itu dia gue kasih tahu ya. Satu lagi bahwa kondisi, jadi biar orang tuh banyak yang nggak tahu, gue ngerti sepak bola kok, gue tahu kok segala macam, gue bisa ngomong lancar kok, gue bisa ngomong cepet. Itu nggak cukup untuk jadi seorang, ya oke, lu menjadi presenter yang biasa aja mungkin bisa, tapi kalau menjadi presenter yang sesukses Bang Valen, yang dan Bang Rendra, yang dan fenomenal gitu loh segala macam gitu kan. Sekarang bro, apa? Makanya Tio gitu bikin podcast kan. Tio Prasetyo. Tio Nugroho belum giliran nih. Kapan nanti dia Tio Nugroho? Belum, gampang lah, ntar di WhatsApp. Kapan? Abis yang lain banyak cerita semuanya, jadi ntar aja lah gua. Kapan? Ger itu dia Ger. Lo kan udah diundang sama dia di. Tapi gue belum datang. Coba kayak ini gue pengen wawancara. Oh dia gimana orang ini live kok gue di Instagram. Nggak, gue wawancara. Gue akan wawancara semua sportcaster baik yang A, B, C, D, E, F, G. Nah, terus? Jadi era tuh udah berganti kan. Gitu loh. Era udah berganti, dulu si ini. Nah, sekarang mau nggak mau dengar cerita anak-anak yang pada jujur ya, Ndra. Itu selalu bilang ya kalau misalnya ada kita berdua, ya mereka pasti jadi yang ketiga. Gitu loh. Jadi kalau satu duanya kita gantian aja lah ya. Kadang lu yang nomor 1, kadang gue nomor 2, terus kadang lu yang nomor 2, gue nomor 1. Iya, itu. Tapi kalau kita satu kandang. Bahkan kan ada cerita di kandang kita, kalau kita masih berdua, nggak ada lagi yang ketiga. Itu lebih parah tuh ceritanya. Padahal kita berdua nggak ada ngomong per request apa-apa. Maksudnya ada cerita bikin blok-blokan, bikin kayak gitu. Ada cerita kayak begitu. Nih ini kita kasih tahu aja ya. Kita nggak pernah kayak begitu. Nggak pernah. Ada cerita katanya malah kita berdua ngeblok siapapun yang mau ditambahin ke grup kita. Nggak ada. Boro-boro emang kita siapa? Lah makanya. Nah, kayak yang lu bilang tadi, arti kalau masih orang mau masuk. Ini orang mau lihat lu, jadi gua kasih. Kalau orang mau masuk kayak kita, walaupun bukan kayak Raffi dan Gading di entertainment, kita di sportcaster, memang nggak segampang yang lu bilang tadi, lu tahu bola, ngomong cepet, ya nggak bro? Karena yang bisa kayak gitu juga banyak. Ya lu harus pikirin deh, lu mau yang seperti apa? Yang gayanya gua, yang gayanya Rendra,
Atau Tapi semua sesuatu yang baru lagi nanti. Sesuatu yang baru, tetapi harus tetap jadi diri lu. Itu aja. Jangan jadi orang lain. Ya tadi, resikonya. Yang siap dicela yang mana. Lu kan sekarang jadi orang lain. Gue jadi orang lain dalam arti membentuk. Iya. Dari sisi yang akhirnya gue, dalam tanda kutip, kampungan banget ya. Iya. Gue bantuin mau nggak? Gue bantuin deh. Yang penting kan ada duitnya gitu ya. Tapi untungnya kayak kisah lo tadi, gue dari kecil emang main di teman-teman gue yang kayak gitu semua. Jadi gue teringat lagi juga dengan gue anak Jagakarsa, anak Srengseng. Gitu, bro. Itu yang akhirnya itulah nostalgia seperti ini yang berusaha lo tawarkan kepada orang lain dan ternyata emang pasarnya ada. Benar-benar karena kita juga semua by proses kan. Kita semua by proses. Sama misalnya satu lagi gue tanyain sama lu. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba dengan kondisi seperti ini akhirnya ternyata hal yang seperti ini nggak laku lagi gimana? Yang kayak gua. Ya itu dia, kita kan harus memperhatikan. Nah, kalau udah dari situ ya kita let's talk about marketing gitu loh. Ya. Okay, marketingnya seperti apa? Nanti kita harus lihat. Rubah lagi. Pokoknya nanti kita mengikuti pasar. Iya, nanti kita harus lihat marketnya seperti apa. Kita bisa menyesuaikan nggak? Kalaupun kita nggak bisa, ya mungkin kita di belakang layar, create seorang, Oke. Create program. Berarti lo berbicara soal perilaku pasar, terus gitu akhirnya ngomong soal manajemen pemasaran ya? Iya. Nah, jadi itu juga dong ya, itu juga yang harusnya makanya gue mau cerita sama orang-orang bahwa itu juga yang makanya gue bilang that's why kenapa gue bisa bertahan almost 20 tahun, belum nyampe 20 tahun. Tua banget ntar lo, bro. Baru 18 tahun. Karena gue selalu berusaha untuk inovatif, melihat pasar, perkembangan pasar seperti apa, terus sama berusaha untuk melakukan mengimprovisasi terus gitu. Bukan improvisasi, improve lah, bukan improvisasi, improve terus karena kalau nggak mungkin lah gitu. Nggak bertahan. Ya, dan buat teman-teman semua yang ada di sini, berarti lo adaptif. Iya, karena menurut gue apapun yang terjadi di zaman sekarang ini dan segala macam, susah loh 18 tahun bisa bertahan. Nggak gampang. Dan itu penuh dengan air mata, penuh dengan segala macam. Kayak orang misalnya orang mau bilang, wah gila gue siaran pagi di sini, sore di sana segala macam. Orang bilangnya enaknya aja. Mereka nggak tahu lah capeknya kayak gimana, bener nggak? Tapi emang sekarang kalau mobilnya Hammer kayak Bung Valen mah enak kalau biji. Tapi memang momen 2 tahun 3 tahun ini kan lo dalam kuantitas siaran paling banyak. Sebelumnya kan lo sering juga 1 TV kan. Sekarang kan lo ada di 8 TV. Itu dia gue balik ya. Jadi sebenarnya kenapa orang itu nih gue ngomong sama Valen ini jadi kan Raffi Ahmadnya sepak bola pemirsa. Terus lu gading. Enggak lah, kayak gitu. Gue Olga-nya aja almarhum. Gitu. Jadi, Len, zaman dulu, kenapa gue gak bisa ke TV-TV lain? Jadi sebenarnya itu dulu juga tawaran udah banyak. Tapi kenapa gue gak TV-TV lain? Karena gue masih ada kontrak eksklusif dengan salah satu TV station. Dan gue baru bisa hilang kontrak eksklusif gue. Nah itu dia balik lagi di tahun 2014 ketika selesai Piala Dunia. Makanya akhirnya dari situlah kan sorry to say gitu loh, walaupun mungkin gimana tapi yang mendobrak bisa ke TV ke akhirnya sekarang semua orang nih bisa sportcaster bisa siaran di TV lain kan termasuk gua sama lo juga gitu. Iya dan terutama lu karena lu banyak bro. Iya makanya akhirnya karena gua melakukan hal itu akhirnya sekarang orang ngelihat kalau dulu kan nggak mungkin lu udah siaran gitu. di satu TV terus lu siaran di TV lain nggak akan bisa. Iya. Nah dulu itu tidak bisa karena ada namanya kontrak eksklusif. Kalau sekarang itu sebenarnya lebih, kalau misalnya ada orang yang nggak dibolehin itu hanya karena jangan kayak gitu aja. Sebenarnya nggak ada itu kontrak. Sekarang itu gue jamin udah nggak ada lagi yang ada kontrak eksklusif di Sportcaster. Terakhir itu 2014. Ya dan Stewart udah ngalamin, dia sekarang bisa di beberapa TV. Iya, karena dia ngelihat gue bisa di TV mana-mana, bisa macam-macam, bisa ini, nah itu dia. Jadi terima kasih lah sama gue lah, dikit-dikit lah. Loh, sangat terima kasih saya sama Bapak. Jadi, apalagi kalau Bapak bisa kasih tahu yang bayarannya paling cepet TV yang mana, Pak? Tuh, inilah jeleknya Valen nih kayak begini. Makanya ini jadi sisi jeleknya Valen, mengapa orang tuh banyak yang sebel sama dia ini karena dia suka nyentuh hal-hal yang kayak begini, yang omongannya itu trash talk ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu trash talk, bikin orang kesel. Jadi
orang yang punya kepentingan denger kayak begitu kesel kan. Gitu Ya, tapi katanya... Tapi emang gayanya kayak begitu dia. Tapi gue betah banget di MTech. Karena MTech tepat waktu, brother. Yeah. UC kata Stewart mau siaran udah dilunasi deh. Itu beda lagi tuh, gue kaget tuh. Kayak dulu, SCTV dulu kayak gitu. Jadi dulu nih, waktu zaman gua dulu, awal-awal itu Les, pembayarannya pakai cek. Oh gitu. Nggak transfer. Jadi lo bisa bayangin ya. Jadi sebelum mau siaran datang kita dikasih cek. Atas nama Radot Valentino Simanjuntak. Wah, mantep nggak tuh segala macam. Jadi lu datang nih ke bank nih ya, itu bawa segepok cek. Karena lu tumpuk ya? Iya, jadi itu segala macam datang ke cek tukerin gitu. Iya. Segala macam. Terus. Tapi kalau yang paling lambat yang di mana, bro? Apa? Yang paling lambat di mana dong? Lo kan nanya gua kan. Secara gua di semua TV ya gua nggak bisa ngomong kayak gitu. Nah itu Len. Tapi gini lah Len. Oke. Tapi kita harus berbagi juga lah sama teman-temannya pada mau memulai. Tapi kalau semua orang yang mau memulai, ya itu dia gitu loh. Jangan ngelihat sekarang gua sama Valen ini udah sampai tahap segini. Tapi kalian juga harus lihat kita juga awalnya juga dari bawah. Mungkin kalian melihat sekarang Valen bayarannya paling mahal dan segala macam. Tapi Rendra siarannya banyak banget. Segala macam kayak begitu gitu loh. Jadi ya harus siap juga. Jadi makanya orang selalu berpikir. Tapi gue satu juga. Gampang, gue bisa ngomong gampang gitu. Tapi gue satu juga, kecuali kayak waktu gue Asian Games dan lain-lain. Lu akhirnya ngambil semua, gue juga tahu lu capable untuk itu. Gue, walaupun misalnya gue bisa waktunya atau gue ditawarin atau apapun itu, gue belum tentu ambil karena nggak semua gue kuasain olahraga. Artinya gini, gue perlu effort. Makanya yang paling cocok itu emang lu, dan ketika lu banyak, terus lu nggak eksklusif lagi, itu contoh banget buat anak-anak yang sekarang menjadi sportcaster, platform makin banyak, kesempatan makin banyak, dan itu mengajarkan kita nih sportcaster, ya kalau lu punya rasa cukup, asal lu awet, kayak lu bisa 20 tahun, gue udah berapa belas tahun? Enggak, 18 tahun, 20 tahun bukan gue. Ya, 18 tahun, tapi awet kita ada program terus every year misalnya, itu udah cukup kan. Tapi kalau kita nggak pernah cukup, ya ngelihat profesi teman-teman di TV yang lain kan kadang-kadang juga itu godaan kan gitu kan. Apa nih maksudnya nih? Nggak cukup karena cicilan? Enggak, maksud gue entertainer segala macam. Karena cicilan? No. Ya itu udah jelas lah, banyak banget. Maksud gue dulu, apalagi Bapak dulu. Cicilannya banyak nggak tuh? Banyak banget, Pak. Bapak cicilannya banyak? Banyak banget. Banyak. Ini mau dilepasin atu-atu. Apalagi dulu, sportcaster itu kan keren di TV, tapi angka kurang. Elegan gitu, tapi angkanya kurang. Iya kan? Yoi. Itu banyak orang nggak tahu. Tapi jadi banyak orang yang nggak tahu juga bayaran sportcaster yang terbesar itu yang ada di dua ini sekarang. Nah itu makanya bro. Tapi ini kecuali Darius Donasi, waktu itu dia juga gede banget kemarin. Iya. Tapi makanya beruntung dia stop. kasih ini yang lain. Iya. Sama ada kawan kita yang dapat $, ya kan? Gue nggak tahu siapa itu. Ya udah lagi live lah, nggak usah lah. Terus? Dia udah posting kok. Ya udah bro, ini kayaknya si Gary udah mau ke TikTok. Iya, ini banyak yang mau nungguin gue segala macam. Nah itu dia. Jadi itu cerita gue sama Bang Valen. Ini dia nih Bang Valen. Tuh, ya. Yoi. Jadi memang orangnya emang kayak gitu, emang kurang ajar. Bukan kurang ajar, dia emang orangnya emang songong kayak begitu. Ya. Terus kalau ngomong emang semua mau. Jadi kalau emang ada yang pernah dimaki-maki sama dia, ya satu doain aja biar dia nggak cepat darah tinggi. Nggak cepat darah tinggi doang gitu. Doain aja lah dia biar dapat apa namanya? Apa sih namanya sebutannya? Bukan kan kalau azab lawannya azab apa, Len? Biar dapat ini hidayah. Biar dapat hidayah. Ya itu kan juga TV-nya di kita. Ya kayak gitulah. Jadi makanya ini ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi ya nanti bro kalau lu bisa ya. Wah, gila loh. Ini podcast ini berapa lama nih? Ini lama juga, hampir sejam lebih. Ini podcast ini 1,5 jam, bro. Ini podcast ini lo tampilin. Ini viewersnya banyak banget bos. Amin. Walaupun mereka akan terjebak di awal karena dia pikir lu akan berbagi dulu tentang kisah lu sebagai sportcaster, tapi ini ternyata justru di luar itu. Yang berbeda. That's why, itulah mengapa yang gue bilang, itulah kenapa
banyak orang yang tidak menyangka bahwa kenapa Valen bisa bertahan seperti ini, kenapa Rendra bisa bertahan seperti ini, karena kita siaran pakai otak. Yes. Bukan sama lawyer. Akuntan sama lawyer. Jadi bukan siaran cuma sekedar bacot doang segala macam. Iya, bacot kita memang iya dan segala macam, tapi kita siaran pakai otak. Dan itu yang membuat kita, dan lo tau gak segala macam. Siapa orang yang menyangka nyata tiba-tiba sekarang Valen bisa nanti lu ada bibi gue lewat. Valen nih tuh ada bibi gue tuh. Terus udah gitu Valen tiba-tiba sekarang lagi ngobrol sama gue gini, terus gue tanya balik. Gue tanyain balik, dan lu tidak ditanya pun juga bisa menjawabnya dengan benar, dengan baik dan benar. Jadi menurut gue gitu loh, kalau lu merasa bahwa hey tolong gitu, lu harus elegan, lu harus siaran yang benar, lu siaran yang edukasi dan segala macem, ya gue bilang terima kasih masukannya semua segala macem, tapi asal kalian tahu aja gitu segala macem. Untuk membuat seperti ini pun juga kita menggunakan otak kita loh. Bener, itu bro. Yang orang banyak pikir kita begitu apa adanya, karena kita orang yang emang ngomongnya begitu. Karena kita nggak begitu, justru meng-create supaya begitu. Itu yang susah, bro. Betul, dan ini semua menggunakan otak gitu. Valen ini lawyer yang sangat ini. Jadi menurut gue, ya mungkin mungkin setelah ini nanti lu buat kayak gini-gini lagi, mungkin balik lagi. Kalau Ceper ngasih wejangan sama lo karena faktor usia, ya terus orang mau ngikutin lagi juga mungkin mikir enggak lah, gue nggak mau kayak Ceper. Akhirnya mereka tadi pada ikutin kayak gue, begitu ngobrol sama lo dia nanya juga sama lo gitu. Jadi akhirnya dua sisi interviewers gini gitu. Dan ini sebenarnya bagus, dan ini bagus banget loh semua segala macam. Dan ini gue belum ada. Lo nanya gue nanya balik. Lo nanya gue. Belum. Dan bagus lah kalau tadi mengakui bahwa banyak yang mau nanya tapi segen, atau banyak yang mau nanya tapi takut kagak diajakin sama gue. Iya, karena itu kan kenyataan gitu loh. Karena ini kenyataan. Sekarang gue udah pernah bilang sama Valen, ini bukan ngomong gimana, tapi ini adalah ngomong kenyataan. Ya kan? Kalau sampai di DPI ada gue juga, ini buat teman-teman yang pada banyak nanya nih, Bang Rendra masuk dong ke DPI, ya kan segala macam. Ini banyak yang nanya lah di sini. Iya. Terus gue bilang, kalau sampai gue masuk ke DPI juga, gue bilang, ya kita nggak berbagi lapak gitu loh sama yang lain. Sebenarnya bukan itu sih penontonnya Rendra. Gue nggak ngajak dia ke DPI karena gue lihat satu jadwalnya, kedua gue masih segen sama budget gue. Karena budget gue ini budgetnya segen gue ngajakin Rendra. Enggak lah, karena gini loh. Karena gini lah. Kalau soal budget lo tahu gue. Gary mau ketawa nih. Enggak, lo kan tahu gue. Tapi kalau menurut gue adalah bagus seperti ini biar lo bermain di sisi sana, gue tetap bermain di sisi sini gitu loh. Dan kalaupun juga nanti suatu saat gue bikin YouTube atau bikin channel, ya pasti akan sangat berbeda dengan lo. Nah itulah dia salah satu kelebihan yang dilakuin sama Valen, ya. Segila-gilanya Valen ini berusaha untuk tidak menjadi apa sih namanya sebutannya, Len? Kalau copycat, gitu. Hebatnya Valen. Gue harus ngomong apa adanya bahwa kelebihannya Valen adalah dia tidak copycat. Dia melihat, menginfluence tentang apa yang ada dari sekarang, dan dia mencoba membuatnya dengan kalimat-kalimat yang baru. Seperti contohnya gitu kan. Kalau gue udah mempopulerkan kalimat gelandang pengangkut air dari berapa belas tahun yang lalu, sama dia dirubah jadi gelandang pemotong rumput. Sebenarnya sama gitu. Dan semua orang juga tahu. Kalau orang yang nonton gue itu semua tahu itu pasti kalimatnya dari kalimat gue. Tapi itulah. Dan itu menurut gue itu tidak copycat. Dan itu sah-sah saja. Dan itu bagus menurut gue. Ya nggak? Benar nggak, Len? Iya, bro. Kayak begitu gitu loh. Kayak misalnya bahasa-bahasa yang kayak begitu dan segala macam, ya menurut gue memang harus seperti itu. Jadi tidak copycat dibandingin yang lo. Nah, ketika dia tidak copycat, makanya dia berhasil untuk memunculkan sesuatu hal yang baru gitu loh. Tapi kalau lo copycat, ya orang kan ngeliatnya gitu-gitu aja. Jadi ketika lo copycat, selama masih ada Queen, ya ngapain lo ngundang band yang mirip sama Queen? Betul nggak? Dan banyak yang berpikir gue sama Rendra kenapa bisa kok lo akur ya, padahal lo dua-duanya lagi rame-ramenya ya tadi itu. Karena gue sama dia udah sama-sama tahu jalannya seperti apa, kemudian juga kan gue sempat bareng juga kerja sama Rendra. Artinya kita udah sama-sama ngerti medannya seperti apa, kita kelebihan kekurangannya seperti apa,
Terus masing-masing ada ternyata jalan yang memang kalau ini yang gue, ini yang Rendra. Tapi bukan berarti kita nggak bisa atau nggak temenan. Nggak bisa collab, Justru disitulah temenan dan collabsnya gue. Nggak mesti melulu pilihan kita sama. Dari sisi cara bawain, terima joknya, dan lain sebagainya. Ini ceritanya kan panjang juga. Belum lagi soal cerita bagaimana dulu Valen sama gue tuh berada di dua sisi yang berbeda. Ini kalau ceritain ini lagi, ini bisa 3 jam sendiri. Iya, nanti aja bro. Itu dia. Itu cerita di mana gue sama Valen itu berada di dua sisi yang berbeda. Jadi Valen itu adalah think tank-nya sisi A, gue ini adalah think tank-nya sisi B gitu. Nah, ini berkaitan dengan sebuah keadaan dilematis dan politis dalam sepak bola Indonesia, guys. Jadi kalau kalian mau itu juga gue bahas dengan Rensu, tolonglah lu kasih nanti dulu permintaan dari kalian baru kita bahas. Dan mungkin nanti kita akan undang bukan cuma Rensu, mungkin kita ajak Gusti di Zoom di sini ya, bro ya. Iya. Kita undang terus, yang lain. Udah gitu. Ya semuanya lah dan segala macam kayak gitu. Ya jelas. Terima kasih sudah. Ini suatu kehormatan yang sangat besar ya. Kan gue mau puisi-puisi dikit kan. Sebuah kehormatan yang besar bisa masuk Jebret Media, salah satu channel YouTube terbesar di sepak bola Indonesia yang yang digemari oleh ribuan viewers, bahkan sudah sampai jutaan sekarang. Dan juga kalau nggak salah rights-nya itu per hari itu udah sampai $20,000 ya, bayarannya $dolar sekarang. Jadi sebuah kehormatan. Tuh ada teriak amin tuh gue dengar tuh. Ya, jadi saya merasa terhormat dan ini benar-benar sukar dipercaya buat saya yang mungkin hanya orang biasa gitu kan bisa berada di sini ya. Orang biasa tapi dengan pekerjaan yang tidak biasa. Dan ya alhamdulillah kayak begitu. Saya merasa tersanjung. 1, 2, 3, tersanjung berapa sih sampai 7 ya? 8. Ya, tersanjung 1, 2, 3, 4, 8 sampai Jian Fairanya udah nggak ada lagi itu tersanjung ya. Ya itulah dia Jebreters bunga-bunganya Rendra Sujono yang ternyata kalau lagi berbunga-bunga kata-katanya dia nggak terlalu cepet kalau lagi memang bener-bener ngomong ya. Tadi itu beneran sebuah rekayasa yang dia buat ya. Ketika dia berbicara tentang Jebret Media, tapi sebuah kesempatan yang langka juga kan. Kalian lihat Rendra Sukar dipercaya Jeger Sujono bisa hadir bersama dengan kita dan mudah-mudahan nanti akan ada waktu lagi. Nanti dulu dipotong dulu, jangan di-cut terlalu banyak loh ini. Gue pengen yang lu ngomongin presenter lain tetap ada di sini. Oh iya. Ya, demi nanti gue wawancara dia lagi, gue akan pertahankan itu karena guys, Rendra masih ada utang cerita tentang gue di sisi yang berbeda. Dan juga karir dia yang kita malah belum kulik-kulik. Kita itu dia. Untuk yang ini gratis, untuk yang itu sorry ya, itu harus bayar. Itu soalnya cerita berbayar ya. Maaf Len, waktu gue banyak waktu gue nggak banyak buat inian dan hal kayak gini. Ini kan karena lagi lockdown aja makanya bisa begini. Kalau enggak, Mas, sekarang gue lagi siaran di mana, lagi di mana. Sombong nggak? Valen banget ya? Valen banget ya? Makanya lihat diri gue seneng tuh guys. Oke kalau begitu. Valen sombong, ya. Saya sebenarnya bisa lebih sombong daripada Valen. Cuman emang itu dia. Karakter kita beda-beda. Tapi sukses buat lo, Len. Ini ngoceh begini, padahal gue sebelahan katanya dia. Sukses ya buat lo, Len ya. Pokoknya. Lo juga bro, thank you ya. Stay safe, sehat-sehat. Oke, Bos. Berkabar terus. Thank you banget, salam Kiki. Gary salut. Ya, Gary salut. Sukses terus. Gary, udah gak ke tip top. Oke, jadi ke tip top. Tenang, Ger. Tip top udah tutup. Tip top rame banget loh. Pembatasan sekarang orang masuk ke dalam. Story-nya lebih gokil soalnya. Iya, itu dia makanya tip top itu pembatasan orang ya. Kalau gua mah belanjanya di tip top. Kalau Valen mah belanjanya Range Market, Farmers. Gua di pasar modern, kupret. Oke guys, thank you. Nah, thank you ya. Bro, thank you ya bro ya. Iyalah.